Halo semuanya, di video kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari podcastnya Cristiano Ronaldo nih. Dan kemarin itu sempat viral juga ya, karena Cristiano Ronaldo ini baru bikin channel YouTube dan langsung subscribersnya sampai 50 jutaan gitu. Emang nih abang kita yang satu ini emang beda guys. Jadi di video kali ini tuh kita bakal coba belajar dari bahasa Inggrisnya Cristiano Ronaldo. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Rio, as you know, my whole life it's about challenge. Nah, barusan itu Cristiano Ronaldo bilang, as you know. As you know itu artinya seperti yang kamu tahu kita. My whole life, whole itu artinya seluruh. Dan untuk bacaannya huruf W-nya itu nggak usah dibaca ya. Jadi bacanya cuman whole aja gitu. Jadi di sini my whole life, seluruh hidupku, it's about challenge. Itu tentang tantangan. Nah, jadi maksudnya Ronaldo ini, seperti yang kamu tahu, hidupku tuh penuh dengan tantangan, katanya gitu. Jadi challenge itu artinya tantangan ya. I left my house with 11 years old to live in a big city. Nah, dan dia juga bilang, I left my house. Aku meninggalkan rumahku. Left ini artinya bukan selalu kiri ya. Jadi di konteks ini, left itu artinya meninggalkan. Yang mana left ini verb 2 dari kata leave, yang artinya meninggalkan. Nah, jadi karena meninggalkan rumahnya ini cerita masa lalu, dia pakai verb 2 dari kata leave di sini, yaitu left. Jadi I left my house itu artinya aku meninggalkan rumahku with 11 years old. Waktu berumur 11 tahun, katanya gitu. To live in a big city, untuk hidup di kota besar gitu. Jadi Ronaldo ini umur 11 tahun aja udah pergi dari rumah ya untuk tinggal di kota besar gitu. So for me, it's easy because I changed Madeira to Lisbon, Lisbon to England, England to Italy, Italy, I'm back Spain, Spain. For me, it's not a problem. Dan dia bilang, so for me, jadi bagiku, it's easy, itu mudah katanya gitu. Because I changed Madeira to Lisbon, karena aku change mengganti, maksudnya di sini mengganti tempat tinggal ya. Madeira to Lisbon, Lisbon to England, England to Italy. Maksudnya di sini dia cerita itu tentang dia pindah dari kota Madeira ke Lisbon dan Lisbon ke Inggris dan Inggris ke Italia gitu. Jadi maksudnya dia pindah-pindah negara gitu dari kecil gitu. Jadi makanya dia nggak terlalu susah adaptasi di lingkungan baru gitu katanya. Dan dia juga bilang I'm back Spain dan aku balik ke Spanyol katanya gitu. For me, it's not a problem. Bagiku tuh nggak masalah, katanya gitu. For me, you know, it's part of my life. I'm used to have this kind of life. Terus dia juga bilang, for me, you know, it's part of my life, katanya. Ya bagiku, it's part of my life. Itu bagian dari hidupku. Jadi part itu artinya bagian, gitu. I'm used to have this kind of life. I'm used to itu artinya aku terbiasa atau aku sudah terbiasa. To have this kind of life, untuk mempunyai hidup yang seperti ini. Atau maksudnya di sini tuh dia bilangnya, aku udah terbiasa hidup kayak gini gitu. And to be honest, it was very easy for me. You can speak about religion or about the weather, but no countries is perfect. Nah terus dia bilang, to be honest, sejujurnya gitu, it was very easy for me. Itu tuh beneran mudah buat aku gitu. Jadi di sini dia pakai kata was, yang mana itu nunjukin untuk yang masa lalu gitu. Jadi misalkan kita pengen bilangnya sekarang, it is very easy. Is itu nandain untuk yang sekarang. Kalau misalkan kita pengen ngejelasin yang udah lampau, kita bisa bilang it was very easy. Itu sangat mudah. Maksudnya itu pas dia ngelakuin di masa lalu itu ya. You can speak about religion or about the weather. Jadi artinya di sini you can speak about religion. Kamu bisa bicarain tentang agama. Atau maksudnya di sini mau kita ngomongin tentang agama or about the weather ataupun tentang cuacanya. But no country is perfect. Tapi nggak ada negara itu yang sempurna, kata Ronaldo gitu. Nah, teman-teman bisa perhatiin di kata no countries is perfect. Nah, secara gramatikal atau secara grammar, kita harus bilangnya di situ pakai are, bukan is. Karena no countries itu kan banyak, harusnya pakainya are gitu. Tapi di sini Ronaldo makainya is. Nah, jadi kesimpulannya kalau dalam speaking itu bikin kesalahan itu nggak apa-apa. Kita tuh nggak harus banget ngomong dengan gramatikal yang benar, tata bahasa yang bagus itu nggak harus. Bahkan Ronaldo sendiri di sini pun masih banyak kok bikin-bikin kesalahan kayak gitu. Dan partnernya ini ngerti-ngerti aja, jadi nggak ada masalah gitu guys. Kalau misalkan kita bikin-bikin kesalahan di grammar kayak gitu. Jadi buat kamu yang masih takut-takut untuk belajar bahasa Inggris karena kesalahan grammar itu nggak usah lagi ya. Karena realitanya kalau kita ngomong sama bule itu nggak bakalan kayak gitu lah. Jadi daripada teman-teman itu takut untuk ngomong bahasa Inggris karena nggak bisa grammar-grammar dan yang lain-lain itu, mending kita fokusnya di vocabulary dan pronunciation aja. Karena dua hal ini yang paling bikin miskom kalau misalkan kita salah dalam pemakaiannya. Jadi bukan masalah tentang grammar-grammar kayak gitu ya.
So for me, the adaptation was easy, and I really love it to be there, to be honest. Dan tadi dia bilang, so for me, jadi bagiku, the adaptation was easy. Adaptasinya itu gampang, katanya gitu. And I really love it to be there. Dan aku sangat senang to be there, berada di sana gitu. Jadi barusan itu dia lagi ceritain tentang pengalaman dia pindah ke Saudi itu ya. As I told you before, for me, all the countries have their issues. It's normal. There, they have fantastic things. To be honest, I'm really happy to be there, me and my family. I saw you on the beach. And yes, for example, the Red Sea, which is my second house or the first house, because it's place that unbelievable, is like a diamond there. I love to be there. Nah, tadi dia bilang, as I told you before, as I told you, seperti yang aku katakan before, sebelumnya, for me, bagiku, all the countries, seluruh negara, have various issues. Mempunyai various itu artinya berbagai macam atau beragam. Issues itu artinya permasalahan. Jadi menurut Ronaldo ini setiap negara itu punya permasalahannya masing-masing gitu. It's normal katanya. Jadi itu semuanya normal katanya. Nah, terus dia bilang, there are fantastic things. Ada hal-hal yang fantastic atau hal-hal yang bagus banget gitu. Jadi thing itu artinya hal kalau di bahasa Indonesia. Kalau things itu artinya hal-hal gitu. Jadi banyak. To be honest, sejujurnya, I'm really happy to be there. Aku sangat senang berada di sana gitu. Me and my family, aku dan keluargaku. Dan tadi temennya bilang, I saw you on the beach. Aku ngeliat kamu di pantai katanya gitu. Mungkin dia ngeliatnya di Instagram Ronaldo kali ya. Nah terus Ronaldo-nya bilang, oh yes. Oh iya, benar-benar gitu. Nah terus dia bilang, for example, contohnya gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi jelasin sesuatu dan pengen bilang contohnya itu, teman-teman bisa bilang, for example gitu. Atau bisa pakai kata lain kayak such as atau like kayak gitu. Misalkan nih kita mau ngasih contoh-contoh kota yang ada di Indonesia. Kita bisa bilang kayak gini. The cities in Indonesia such as Jakarta, Bandung, and others. Atau misalkan kita pengen pakai like. The cities in Indonesia like Jakarta, Bandung, and others. Kayak gitu. Oke, dipakai ya. Jadi contoh tempat-tempat yang bagus tuh kata Ronaldo. The Red Sea, Laut Merah katanya gitu. Which is my second house. Yang mana itu adalah rumah keduaku, my second house gitu. Or the first house, atau rumah pertama. Jadi karena Ronaldo ini suka banget sama Laut Merah, jadi dia makanya bilang kayak gitu. Because this place, karena tempat ini, unbelievable, tidak bisa dipercaya. Jadi maksudnya itu bagus banget gitu. Jadi arti unbelievable itu bukan tidak bisa dipercaya, tapi bagus banget gitu. It's like a diamond, itu kayak berlian katanya gitu. Jadi karena saking bagusnya Ronaldo tuh bilang kayak gitu ya. Dan dia bilang, I love to be there. Dan aku seneng banget di sana, gitu. One of the most beautiful places I've ever been. Yes. And not only that part, they have, for example, Alula, which is in some place in the desert. Have you been there? I've Yes, been of there. course. It's an amazing place. You've been in Alula? Yeah, when I went there, my friend started crying. It's beautiful. It's one of the beautiful places I've ever been. Jadi, it's one of, itu artinya itu salah satu. Gitu. The most beautiful places, tempat yang paling cantik I've ever been, yang aku pernah datangi gitu. Nah di sini ada vocabulary bagus nih. Ada kata one of. One of itu artinya salah satu gitu. Misalkan kita pengen bilang kayak gini. Salah satu lagu misalkan one of songs. Salah satu tempat one of places gitu. Salah satu film one of the movies gitu. Dan Ronaldo-nya bilang and not only that part. Dan not only tidak hanya that part, bagian itu, maksudnya Laut Merah tadi ya. For example, contoh lainnya itu Alula. Ada sebuah tempat namanya itu Alula gitu. Which is in some place in the desert. Which is yang mana in some place di sebuah tempat in the desert. Di gurun pasir gitu. Jadi desert itu artinya gurun pasir ya. Nah dan temennya nanya nih, have you been there? Apakah kamu pernah ke sana gitu? Nah, jadi ini kalimat yang bagus banget ya, yang bisa kamu pakai untuk nanyain, apakah kamu pernah ke sana, gitu. Jadi bahasa Inggrisnya, have you been there, gitu. Dan untuk jawaban simpelnya, teman-teman bisa bilang, of course, sure, yang kayak gitu. Tapi kalau secara ketentuan bahasa Inggrisnya, kalau pertanyaannya pakai have you, bla bla bla, berarti kita jawabnya I have atau I haven't. Kalau udah pernah, kita jawabnya I have. Kalau belum, kita jawabnya I haven't, gitu. Misalkan orang nanya nih, have you been to Bali? I have.
aku udah pernah gitu. Kalau I haven't, aku belum pernah gitu. Oke, dipakai ya. Dan di sini Ronaldo bilang, of course, tentu saja gitu. Dan dia juga nanya nih ke temennya, have you been there? Apakah kamu pernah ke sana gitu. Nah, temennya bilang, yeah, I went there. Yeah, gitu. When I went there, ketika aku pergi ke sana, jadi untuk pergi itu di sini dia pakai kata when karena kegiatannya udah lewat ya. Jadi pakai verb 2 dari go gitu. Dan dia bilang, my friend started crying. Temanku mulai menangis. Maksudnya temannya tuh nangis pas di tempat Alula tadi itu. Karena dia bilang it's beautiful, karena cantik banget gitu. Oke, itu aja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video yang kayak gini ya. I'll see you in the next videos. Bye.